kenapa harus turun untuk menggaungkan perubahan. Karena tagline revolusi mental itu kita tidak menemukan pada figur-figur saat ini. Padahal contoh keteladanannya siapa gitu? Pertanyaan yang selalu ditanyakan mahasiswa saya, peserta itulah, Pak, siapa orangnya? Kenapa Jenderal Polisi Agung dikenang? Kenapa Jenderal Sudirman dikenang? Kenapa Jaksa Agung Baharudin Lopa dikenang? Karena ternyata mereka sepanjang hidupnya memberi, bukan menerima. Ini juga sebetulnya ada kaitan sama revolusi mental barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin bicara terkait dengan integritas, terkait dengan mentalitas, dan banyak lagi hal lain terkait dengan negeri ini. Tentunya kali ini kita bersama dengan narasumber yang oke banget, yaitu Muhammad Iqbal. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Semangat. Semangat. Abang saya lihat di banyak forum semangat sekali, dan luar biasa. Tapi saya baru tahu ternyata Abang rektor ya, Bang? Ya, rektor. Dan Abang psikolog. Ya. Abang pengajar di Lemhanas. Iya, saya narasumber tetap di revolusi mental mata kuliahnya. Revolusi mental? Iya. Luar biasa. Bisa cerita nggak revolusi mental seperti apa, Bang? Nah ini, saya sejak lulus PPRA, Program Pendidikan Reguler Angkatan 54 tahun 2016, 7 bulan kurang lebih, saya sering menjadi narasumber sampai sekarang. Pengajar narasumber di pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Di situ programnya 10 hari, ada training of trainer buat para dosen, guru ya. Jadi saya mengajar mata kuliah revolusi mental itu sejak 2017. Dan memang saya sebagai pengajar revolusi mental sedih jadi sekarang ini ngelihat kondisi bangsa kita. Itu yang mendorong saya juga kenapa saya harus terjun ke politik. Banyak orang bilang kan udah enak jadi rektor, ngapain? Dulu saya dekan di Mercubuana 5 tahun, terus saya dapat tawaran menjadi rektor walaupun saya dosen tetapnya di Paramadina. Ini mendorong saya kenapa harus turun untuk menggaungkan perubahan. Karena tagline revolusi mental itu kita tidak menemukan pada figur-figur saat ini. Padahal contoh keteladanannya siapa gitu? Pertanyaan yang selalu ditanyakan mahasiswa saya, peserta itulah, Pak, siapa orangnya? Rujukannya yang bisa menjadi rujukan contoh. Betul, karena di masa presiden-presiden sekalipun mereka saling menggunakan tagline itu untuk menyerang lawan juga, menggunakan ideologi juga untuk menyerang lawan politik, memenjarakan. Banyak di zaman dulu juga. Bahkan para dianggap musuh politik itu dipenjarakan tanpa pengadilan. Betul. Dan itu terjadi mulai dari Orde Lama, Orde Baru. Kalau bicara revolusi mental ya, Bang ya, itu kan sebetulnya di zamannya Pak Karno sudah ada tuh. Betul. Dan waktu dulu kan kalau tadi ngobrol sama Abang ya, kan dibilang bahwa mentalitas pribumi menghadapi penjajah. Betul. Yang kita seringkali minder ya. Ini untuk diubah menjadi optimis, berani gitu. Betul. Ya, pede ya, segala macam. Kalau revolusi mental yang sekarang ini sama seperti itu atau seperti apa, Bang? Iya, saya kira kalau masalah percaya diri, minder itu masih ada. Khususnya di generasi muda. Tetapi yang paling berat itu adalah kita bicara tentang akhlak. Ini yang paling berat. Moral, nilai, values ya. Khususnya para pejabat, karena yang ikut Lemhanas itu kan kebanyakan mereka pendidik, pengusaha, pemimpin ASN ya. Kita berhadapan dengan dilema-dilema di lapangan. Contoh keluhan-keluhan para guru yang ikut Lemhanas itu kepada saya adalah bagaimana nih, Pak, dana bos kami. Ketika dana bos turun, kami harus menyetorkan kepada pimpinan daerah, misalnya oknum lah ya. Sementara kami harus membuat pertanggungjawaban fiktif. Itu contoh di dunia pendidikan. Dan itu katanya masif itu, Bang. Masif. Bahkan ada sampai berbagai macam lah. Ada yang oknum LSM yang memeras, ada oknum yang mengaku-ngaku wartawan ya. Bisa jadi bukan wartawan beneran yang memeras. Ada OKP gitu yang mereka harus bayarkan
Itu terjadi di negeri ini. Bahkan ketika saya ngisi acara di sebuah daerah gunung-gunung di Sumatera, kepala sekolah pada curhat kepada saya. Saya takut masuk penjara, Pak. Karena kami belum apa-apa harus nyetor. Nah, itulah yang terjadi kalau di dunia pendidikan. Padahal pendidikan itu paling penting kan. Betul. Apalagi anak-anak yang sedang diberikan pemahaman dan dididik karakternya, akhlaknya menjadi seorang pribadi yang kuat. Ini tantangan ya. Belum lagi kita bicara di dunia birokrasi. Di dunia penegakan hukum, Mas Novel lebih tahu. Jadi para orang-orang yang idealis, khususnya juga para pendidik ataupun orang-orang yang diaspora yang pulang ya setelah sekolah di luar negeri itu berhadapan dengan benturan-benturan peradaban namanya. Benturan-benturan idealisme. Apakah saya harus tetap idealis dengan situasi yang ada? Apakah saya harus berdamai istilahnya dengan situasi ini? Itu yang terjadi. Saya ada seorang teman yang dia harus dipenjara gara-gara dia menjadi kepala sekolah di sebuah SMK negeri. Dia diminta menerima barang bekas, barang rekondisi. Itu nama dana istilah mereka itu akhir tahun itu ada relokasi anggaran lah. Ternyata itu barangnya bekas dan tanda tangan. Dia akhirnya dipidana. Jadi ini menjadi contoh ya bahwa di dunia pendidikan kita pun itu juga berhadapan dengan dilema-dilema. Satu sisi mereka idealis dengan prinsip-prinsip, tapi di satu sisi mereka juga berhadapan dengan situasi yang sulit. Emang repot sekali Bang ya. Dan kalau kita lihat nih Bang, contohnya tadi kan Bang Iqbal kan bilang soal penegakan hukum ya. Benar. Saya beri contoh nih Bang. Ini juga sebetulnya ada kaitan sama revolusi mental barangkali. Saya sering bicara di forum-forum penegak hukum, begitu juga terkait dengan sosialisasi anti korupsi. Betul. Bahwa aparatur negara, mau dia PNS atau siapapun yang dibayar oleh negara yang punya kewenangan, itu mereka dipilih sebenarnya basisnya adalah karena negara meyakini dia punya integritas. Betul. Dia akan diberikan amanah dan tanggung jawab. Betul. Untuk apa? Mengerjakan tugas-tugas negara dalam rangka menjalankan tujuan negara. Betul. Kan gitu sederhananya. Dan kemudian karena itulah dia dipercaya dan diberikan jabatan, diberikan kewenangan. Bahkan saking negara ini melindunginya, itu ada deliknya apabila ada orang yang mau merusak kehormatannya. Betul. Merusak kehormatannya bagaimana? Dengan cara diberi uang, contohnya Bang. Diberi uang itu dianggap merusak kehormatan itu Bang. Betul. Di KUHP lama, yang sekarang KUHP baru yang belum digunakan ya, yang belum dioperasionalkan, itu ada bab 8, kejahatan terhadap penguasa umum. Ini satu hal yang penting saya sampaikan karena menarik. Betul. Nanti perspektif psikologisnya seperti apa saya ingin dapat. Kejahatan terhadap penguasa umum artinya penguasa umum atau aparatur adalah korban terhadap kan Bang. Betul. Berarti kan korbannya adalah penguasa umum. Ada salah satu pasalnya, pasal 209 contohnya. Memberi suap lah sederhananya, memberi suap kepada penguasa umum atau pejabat. Itu berarti pejabat ini korban kejahatan, yang memberi adalah pelaku kejahatan. Benar. Tapi saya belum pernah mendengar atau di pemberitaan lah paling tidak ada pejabat yang diberi merasa menjadi korban kejahatan. Betul nggak Bang? Benar. Dan kemudian dia melapor. Kalau orang dipukul atau mungkin barangnya dicuri, dia melapor biasa, sering kita lihat. Tapi kalau kemudian dia disuap, merasa menjadi korban kejahatan, itu belum pernah terjadi. Betul. Ini harusnya kan poin-poin begitu menjadi revolusi mental itu Bang. Betul. Gimana komentarnya Bang Iqbal? Ya jadi memang tantangan kita berhadapan dengan masyarakat, paradigma masyarakat yang menganggap hal-hal itu biasa. Ya bahkan dulu ketika awal-awal reformasi, banyak cerita-cerita dari senior-senior di PKS itu yang diasingkan oleh anggota-anggota parlemen lain karena dia dianggap sok suci gitu ya. Iya, sering dengar begitu. Sok suci. Betul. Ya, bahkan banyak juga teman-teman kita yang harus menginap di masjid, di rumah kader ketika ke daerah, ke keluar kota gitu. Karena ada upaya-upaya menawarkan sesuatu lah ya. Sampai seperti itu. Tapi ini tidak terpublish. Nanti kalau kita publish bilang ini lebay, ini sok suci gitu kan. Jadi
makanya sampai sekarang kita berusaha tetap menjaga integritas itu. Tapi kan orang selalu mengungkitnya dengan kasus-kasus lama. Ini pernah ada kasus ya. Memang itu cerita lama, tetapi tidak semua orang. Tapi kami tidak berhenti untuk bicara tentang integritas ini. Karena ini kan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana menjadi pemimpin dan bagaimana menjaga amanah. Saya sendiri ya belum pernah dapat jabatan di pemerintahan ya, tetapi saya mulai dari Presiden Mahasiswa Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, menjadi ketua jurusan, menjadi dekan, sampai menjadi rektor. Memang menjadi pemimpin itu akan ada banyak ujian. Contoh yang sederhana, kita berhadapan dengan teman kita sendiri. Ketika teman baik kita melakukan kesalahan, mampu nggak kita menegakkan keadilan? Kan susah. Betul. Yang teman hari-hari, yang teman dekat gitu ya. Ternyata dia buat kesalahan. Gimana ya? Makanya kita berhadapan dengan dilema-dilema. Di satu sisi dia salah, tapi di satu sisi dia punya nilai-nilai kebaikan. Nah, disitulah ujian integritas pertama kali. Makanya saya melihat dalam konteks revolusi mental tadi, kita perlu banyak figur. Ini contoh. Makanya agama itu luar biasa. Kenapa? Karena dia punya figurnya, punya nabi, yang bisa menjadi role model. Betul. Kalau kita nggak punya nabi, saya bingung siapa rujukannya gitu. Siapa yang mau dicontoh dari apa yang diamanatkan dalam Al-Quran dalam. Itu makanya dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, Inna bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Ini tantangan. Apa akhlak Nabi? Oh, Nabi ini sabar dia. Oh, Nabi ini penyayang. Oh, Nabi ini bijaksana. Oh, Nabi ini berani, gitu loh. Ada value-nya. Tapi kalau kita buat create misalnya di perusahaan, misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau corporate culture ya kan, organization misalnya kan, mentalitas, berani, disiplin ya kan. Kalau pemimpinnya tidak bisa memberi contoh, alah bos aja begitu katanya. Betul. Sama seperti kita dalam mengasuh anak ya. Banyak orang bahkan mau berceramah kepada anaknya, tapi anaknya melihat bapak ini kayaknya ngomong doang deh, nggak ada implementasinya gitu. Seharusnya ketika dia ingin mengajarkan anaknya sholat ke masjid, dia cukup sholat ke masjid setiap hari. Lama-lama anaknya akan ngikut. Oh, bapak saya ke masjid. Tapi kalau dia, ke masjid, tapi bapaknya nonton TV gitu ya. Jadi memang tantangan bagi pemimpin itu adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Banyak di antara kita itu dalam Al-Quran dikatakan ngomong aja, tapi tidak melaksanakannya. Ini tantangan. Makanya tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi seorang pemimpin memang harus bisa menginspirasi. Harus bisa memotivasi. Makanya saya kalau ngajar di Lemhanas atau ngajar di undangan di Sesko Angkatan Darat, di sekolah-sekolah kedinasan, saya mengajarkan namanya loyalitas dan royalitas. Loyal itu dari bawah ke atas, royal itu dari atas ke bawah. Tidak mungkin seorang pemimpin dapat anak buah yang loyal kalau dia nggak royal. Dan tidak mungkin juga pemimpin akan royal kalau anak buah tidak loyal. Tetapi royal itu bukan hanya materi saja sebenarnya. Apresiasi, sikap, dihargai, dimanusiakan. Ini yang terjadi. Tapi sekarang banyak pemimpin mentang-mentang dia sudah menggaji, dia tidak pernah mengapresiasi. Ini juga terjadi dalam rumah tangga. Tidak mungkin suami akan dapat istri yang loyal kalau dia tidak royal. Benar. Penting sekali itu ya Bang. Betul. Dan kalau kita lihat kan Bang, di negara kita contoh keteladanan itu banyak sekali. Kita lihat Bung Hatta, M. Nasir, Buya Hamka, banyak lagi yang lain. Dari penegak hukum ada Jenderal Polisi Hugeng, Baharudin Lopa, Jenderal Sudirman, dan orang-orang itu betul-betul bisa menjadi inspirasi, dan orang tua bisa cerita ke anaknya. Ada loh. Itu contoh yang begitu. Makanya, kalau hari ini kan bingung Bang, mau cari siapa Bang? Betul, makanya saya kalau ngajar di Lemhanas itu saya tanya ke mahasiswa saya. Kenapa Jenderal Polisi Hugeng dikenang? Kenapa Jenderal Sudirman dikenang? Kenapa Jaksa Agung Baharudin Lopa dikenang? Karena ternyata mereka sepanjang hidupnya memberi, bukan menerima. Memberi jiwa raganya. Bayangkan kisah Jenderal Sudirman. Paru-parunya tinggal sebelah. Dia tidak ingin Indonesia merdeka tidak sampai 100%. Dia memilih gerilya. Padahal Bung Karno waktu itu berdamai, udah mau bernegosiasi. Tapi Pak Dirman mengatakan tidak bisa. Kita harus berjuang.
Jenderal Polisi Hugeng, ya, dia tugas di Medan, fasilitas disediakan bandar judi, dia tolak. Itu jadi cerita indah. Betul. Dari mulut ke mulut, ada polisi yang dia hidupnya sederhana, kalau macet dia turun ke jalan, dia bantu itu semua. Sampai akhir hayatnya dia tidak menunjukkan kemewahan. Seringkali orang merendahkan dirinya sendiri. Betul. Menilai seolah-olah dirinya itu bisa dihitung dengan uang. Betul. Padahal ketika kita melihat kredibilitas kita, integritas kita, dan value-value hal yang kita harus jaga, itu nggak mungkin bisa dibayar berapapun dengan uang. Makanya saya kan sebagai psikolog, saya lagi launching buku judulnya Kitab Anti Selingkuh. Ternyata selingkuh pun di dalam perspektif psikologi itu ada korelasi dengan penghasilan yang haram. Oke, menarik sekali nih Bang. Karena faktanya memang begitu Bang. Betul. Saya klien-klien saya ada oknum lah ya, ASN, oknum penegak hukum, oknum pengusaha ya. Mereka mengatakan, kok saya dulu kalau gaji 10 juta, saya jaga betul mengeluarkannya. Tapi begitu saya dapat uang panas itu Pak, saya hambur-hamburkan ke diskotik, saya hambur-hamburkan ke panti pijit. Betul. Kan kita orang kalau dapat gaji rutin ini kan, ini harus benar-benar nih. Tapi kalau orang dapatnya sekali jebret 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, muncul nafsu. Dan para istri yang bercerita kepada saya yang suaminya selingkuh, mereka juga menemukan ini semenjak suami saya ini dapat uang panas, Pak, kelakuannya pun udah panas aja katanya. Nggak betah di rumah dan lain-lain. Dari pengalaman saya Bang, saya kan banyak nangani kasus korupsi. Tentunya kalau nangani korupsi saya akan profile semua orang-orang yang terkait. Betul. Di situ saya bisa lihat bahwa saya belum pernah lihat satu orang pun koruptor yang hidupnya bahagia. Belum pernah. Betul. Iya emang senang, pura-pura senang mungkin. Betul. Tapi itu pun sangat terbatas. Tapi kehidupannya hancur, keluarganya hancur, rusak. Makanya saya menduga ada unfinished business di masa lalunya. Orang-orang yang trauma dengan kemiskinan, orang-orang yang pernah dibully. Kadang-kadang itu juga menjadikan korupsi ini sarana untuk melampiaskan kegagalan masa lalunya itu. Karena saya dulu ingin menunjukkan gitu loh. Akhirnya tapi dia lupa, dia menghalalkan segala cara. Makanya saya kebetulan lama dengan guru saya Pak Hidayat Nur Wahid. Hampir 10 tahun saya ikut beliau jadi staf ahli beliau. Saya banyak belajar tentang integritas. Tentang pesan-pesan beliau ya tentang kalau ingin suara banyak katanya. Jadi saya kebetulan nyalon juga sama beliau nih di Dapil Jakarta 2, Jaksel Japus Luar Negeri DPR RI. Di Jakarta 2 Bang ya? Jakarta 2. PKS ya Bang? Ya itu tentang integritas, jaga. Betul. Sekali kita tercoreng, susah membersihkannya. Kan banyak juga orang ngeledek ini, ngapain sih dosen-dosen nyalon? Kan? Padahal Pak Hidayat itu suara tertinggi se-Indonesia di tahun 2004 dan dia seorang dosen. Dari apa? Dari integritas. Betul. Ada banyak orang habis puluhan miliar nggak dapat suara juga. Yang paling penting memang integritas Bang. Dan itu landasan lah untuk sukses di bidang apapun. Gini Bang, kalau kita lihat hari ini korupsi terjadi tambah parah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi KPK pun sekarang lagi kondisi hancur-hancuran. Betul. Saya nggak tahu by design sepertinya. Kalau saya melihat segala masalah ini dan kita juga sering mendengar praktek korupsi di legislatif itu juga luar biasa. Bang Iqbal kok berani-beraninya mau ikut dalam menjadi anggota legislatif, itu gimana ceritanya tuh Bang? Ya ini memang tantangan ya, karena saya merasa sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya sekolah beasiswa, kemudian dimudahkan 11 tahun nonstop saya PhD dari S1, S2, S3. Saya sudah haji berkali-kali, nggak pernah bayar. Luar biasa. Karena dapat undangan Raja Salman dan pernah bekerja di sana. Kemudian saya sudah banyak belajar short course di berbagai negara. Dan lalu saya berpikir, ya cukup bagi diri saya dan keluarga. Lalu apa yang saya ingin lakukan? Ya bagaimana kita mengaktualisasikan diri. Menarik sekali. Walaupun tadi saya nggak jaminan juga saya akan terjaga gitu ya. Tapi ya inilah tantangannya. Makanya memang ujian terberat itu adalah keluarga, teman, pergaulan ya. Karena pasti akan ada aja yang datang kan dengan berbagai permohonan ya kan. Tolonglah, bantulah, kenalkanlah ya kan. Selagi itu baik sih nggak ada masalah. Tapi memang di dalam dunia politik yang saya hadapi saat ini, saya melihat bahwa banyak orang baik kok sebenarnya. Banyak orang baik. Yang saya kebetulan juga menjadi staf ahlinya, staf khususnya Pak Saihu, Presiden PKS. Saya banyak belajar dari beliau juga tentang bagaimana menjaga integritas ya.
Saya juga banyak belajar dari para ustadz-ustadz kita. Ya. Memang ini nggak mudah. Memang nggak mudah. Ini kan ini kata orang bilang, ini kan Iqbal karena belum jadi aja ini katanya. Maka ini tantangan bagi saya, tantangan. Ya, makanya kalau ada orang 3 periode, 4 periode lalu nggak pernah bermasalah dengan hukum, itu kita harus respect sama mereka karena mereka tentu saja sangat menjaga. Tapi lagi-lagi di dalam politik kita juga menemukan bahwa operasi-operasi itu ada gitu loh. Pada lawan-lawan politik. Jadi tidak semua orang yang terkena kasus hukum itu murni karena pelanggaran. Saya kebetulan sudah 3 kali kalau nggak salah ke Sukamiskin ya, menemukan bertemu dengan beberapa teman-teman di sana yang terkena masuk kasus hukum. Saya melihat memang banyak ceritanya gitu, banyak cerita lah ya. Pak Novel mungkin tahu ya kan, kenapa mereka siapa yang membocorkan, ya, pelanggarannya seperti apa. Tetapi memang tetap salah juga gitu. Tetapi banyak orang kalau kata mereka ya, banyak orang lebih jahat dari saya, tapi nggak ditangkap katanya. Sementara kesalahan saya kecil ringan, kena gitu lah. Kira-kira begitu. Jadi kan ini ujian ya, kehidupan setiap orang ya. Jadi saya melihat memang perlu ada perubahan. Makanya visi Pak Anies tentang Wakanda No More Indonesia Forever itu luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena yang dilakukan masyarakat, ya sampai mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, mereka merindukan tentang keadilan. Ya, mereka merindukan. Saya dulu kan saya pernah diajak teman-teman BNN juga ngisi-ngisi pelatihan ya di BNN daerah juga narasumber ya. Yang mereka keluhkan juga begitu. Banyak orang yang ditangkap, istilah masyarakat ditebus gitu ya kan? Harus ditebus. Bahasanya itu oknum ya, itu ditebus lah ya. Dan itu tentu masif Bang ya. Masif dan kepala BNN di daerah juga pada pusing, aduh gimana nih Pak ya, kok kami setiap ke daerah sosialisasi ibu-ibunya pada cerita, anak saya kemarin ditangkap udah ditebus Pak. Istilah masyarakat itu ditebus gitu ya. Pernah juga ada yang datang ke sini Bang, kita podcast bicara ternyata anaknya itu ditangkap karena pengguna narkoba. Betul. Tapi kemudian dimintain uang, kalau enggak dikenakan sebagai pemilik atau pengedar gitu. Dan banyak jebakan-jebakan itu. Kacau. Ada kerabat juga yang telepon saya gitu. Lagi nongkrong-nongkrong ya kan. Tiba-tiba apa nih gitu kan. Kan udah banyak di media yang ditangkap juga, ditertibkan oleh Propam dan lain-lain. Jadi memang ini kita harus dengan revolusi mental plus ya. Tidak hanya cukup dengan revolusi mental saja. Karena revolusi mental value-nya sangat umum, normatif. Harus ada yang namanya akhlak tadi, revolusi akhlak tadi. Makanya ini berawal dari pendidikan menurut saya sih. Bang, kalau kita lihat nih beberapa praktek-praktek korupsi belakangan ini, ini membuat kita semua terkejut ya. Contohnya gini, masa COVID, di mana negara lagi susah, masyarakat lagi susah, dan kemudian ada kepentingan yang mendesak untuk pengadaan alat kesehatan contohnya. Atau mungkin bantuan sosial atau kartu prakerja, dan itu praktek korupsinya malah di bidang-bidang yang betul-betul menjadi urgent gitu, jadi sangat penting pada saat masyarakat sangat-sangat memerlukan. Bahkan kalau kita lihat dugaan korupsi juga atau dugaan kalau bisa jadi korupsi bisa jadi suatu kejahatan lainnya. Terkait dengan masalah PCR contohnya. Baju itu ya, hazmat. Nah, baju hazmat juga, dan banyak lagi yang lain. Itu kan akhirnya membuat kita kok tega gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di kasus-kasus lain, contohnya kalau Bang Iqbal ingat ada publikasi terkait dengan adanya 3, sekian juta hektar. Itu luas banget loh Bang, 3, juta hektar itu Bang. Kebun sawit di dalam kawasan hutan. Dan kemudian justru arah yang diambil kebijakannya mau diputihkan. Boro-boro mereka dapat hukuman atau ditindak karena masuk kawasan hutan dan mengeksploitasinya. Ini kan hal-hal yang kemudian membuat kita kemudian terganggu kewarasannya gitu Pak. Banyak lagi yang lain. Belum lagi masalah sumber daya alam dan imbasnya ke masyarakat betul-betul berat sekali. Jadi kita melihat begitu banyak problemnya yang terjadi, dan saya senang sekali ketika Bang Iqbal kemudian mau mengambil jalan untuk ikhtiar maju ke legislatif, dan ini luar biasa Bang. Benar ya, jadi menurut saya memang saya juga bilang ke Ustadz Presiden PKS, Ustadz rasanya dunia tidak adil. Kenapa? Kalau ada orang PhD
lulusan luar negeri, ini cocok staf ahli aja. Iya. Tapi kalau SMA satu bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri. Harusnya yang PhD juga bisa bertarung dong, saya bilang. Betul. Oh iya kita lebih mumpuni mestinya kan. Iya. Jadi bercanda-canda saya sama presiden BKS. Jadi iya. Memang harusnya orang-orang di dunia akademik seperti Pak Anies ya, seperti saya, memang harusnya juga tidak boleh jadi penonton. Betul. Karena ini adalah ranah-ranah, apalagi kita punya pengalaman sebagai aktivis, sebagai penggerak ya. Kita sudah matang lah dengan konflik-konflik kemahasiswaan, konflik organisasi ya. Itu sayang sekali kalau hanya jadi penonton. Makanya saya bilang ke Ustaz, saya mohon izin Ustaz, kayaknya yang PhD harus diberi kesempatan juga ini, saya bilang, jangan hanya jadi staf ahli doang kan, staf ahli buat pidato ya kan. Makanya saya melihat bahwa kita perlu orang-orang yang kuat secara akademik. Apa fungsi kuat akademik itu? Dalam berpikir logisnya, dia bisa mengambil keputusan yang ilmiah, tidak hanya menggunakan insting. Betul. Tapi terencana, ada risetnya, ada perbandingnya, ya kan? Jadi saya melihat bahwa dunia akademik itu sangat cocok. Makanya survei terbaru itu pemilih muda itu suka akademisi katanya. Suka dengan yang milihnya akademisi daripada artis, daripada politisi katanya. Itu ada survei terbarunya. Jadi saya melihat bahwa harusnya memang akademisi itu terjun. Terjun. Kenapa? Bayangkan coba undang-undang pendidikan. Ya kan? Kalau tidak dibahas sama orang yang paham pendidikan, siapa yang menjadi wakilnya? Karena sekarang politik itu berbiaya mahal. Pak Novel, berbiaya mahal. Makanya kadang-kadang kalau dosen turun jadi politisi, jadi maju, orang ketawa gitu. Ada duitnya nggak nih katanya? Betul. Padahal memang kontribusi dari pemikiran, dari integritas itu sangat penting. Karena berapa banyak kemudian orang setelah terpilih menjadi anggota DPR contohnya, yang mestinya bisa menyerap aspirasi, nggak menyerap aspirasi, ada sekedar aja untuk malah justru seperti tanda kutip membeli suara gitu. Dan kalau kita lihat ketika memperjuangkannya pun ke DPR yang seharusnya menjadi representasi masyarakat, justru malah nggak dilakukan dengan benar gitu. Iya, makanya kita tadi pasti akan ada dilema-dilema. Makanya saya salut sama senior-senior saya yang sudah lama di parlemen, di eksekutif, mereka bisa selamat, ya itu luar biasa. Kita perlu belajar, perlu belajar tentang bagaimana mereka bisa menjalani jalan-jalan berliku ini. Karena terus terang bagi saya dunia politik ini adalah khususnya orang Minang ini. Orang Minang itu insting politiknya tinggi. Tadi yang Pak Novel sebutkan Bung Hatta, Buya Hamka, Natsir. Bayangkan Indonesia tidak akan ada NKRI tanpa ketua fraksi Masumi, Partai Islam yang namanya Buya Muhammad Natsir, namanya Mosi Integral Natsir. Dialah yang pertama kali dalam pidatonya mengutarakan tentang perlunya negara kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Itu luar biasa, seorang Buya. Ya, dan tadi mereka-mereka yang membangun negeri ini juga orang-orang yang pernah lama di luar negeri. Mulai dari Bung Hatta tadi ya. Mereka-mereka yang punya keinginan agar Indonesia ini maju. Jadi saya melihat para intelektual ini tidak hanya boleh jadi penonton, tidak hanya cukup jadi staf ahli, tapi mereka harus diberi kesempatan. Mereka harus maju, diberi peluang. Karena pasti akan ada rasa beda kepemimpinan itu. Walaupun orang mengkritik akademisi ini ternyata banyak pertimbangan katanya. Riset dulu, sementara orang pengusaha eksekusi. Habis itu salah gitu. Untuk itu harus ada jalan tengah. Betul. Jadi akademisi harus juga menggandeng para pengusaha, para birokrat untuk bisa mencapai keputusan yang terbaik. Betul. Ya. Untuk itu memang saya ketika saya terjun ke masyarakat berkampanye, saya copot gelar. Saya buang PhD saya, saya buang jabatan rektor saya. Saya jadi masyarakat biasa, anggap saja lulusan SMA. Karena bagi masyarakat itu yang penting turun. Salaman. Kalau di kampung saya itu salaman. Kalau udah salaman itu Sumatera Barat itu pasti milih itu dia. Menarik sekali ya. Dan gini Bang, banyaknya pejabat yang kemudian justru memilih jalan untuk berbuat korupsi atau istilahnya khianat dari amanah yang harusnya dilakukan dengan benar. Itu selain dari masalah yang lain-lain, masalah kehidupannya yang hedon segala macam. Salah satu masalahnya adalah dikatakan tidak merasa memiliki negeri ini.
Karena apa? Kalau dihitung-hitung, apa yang diterima itu kan jumlahnya nggak seberapa dibanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Dan bisa jadi dampak kerugiannya itu berkelanjutan, panjang dan nggak terukur gitu, karena jumlahnya sangat besar. Melihat kondisi ini, Bang Iqbal kan psikolog nih, apa yang mesti dilakukan, Bang? Ya memang pendidikan karakter sih, saya melihat pendidikan karakter. Makanya harusnya memang ke depan sekolah-sekolah berasrama itu diperbanyak. Mulai dari pesantren ataupun sekolah-sekolah seperti Taruna Nusantara. Walaupun tetap nggak menjamin juga ya, tetapi kita bisa membentuk anak-anak yang memiliki akhlak, moral, dan mencintai negeri ini. Karena tadi ini kan soal konformitas namanya, pengaruh konformitas. Kita berteman baik nih, tiba-tiba saya masuk sebuah wadah, di situ penjahat semua. Awal-awalnya saya risih, tapi lama-lama enak juga nih. Gitu. Contohnya baik juga gitu. Makanya harus ada bentengnya. Nah, disitulah fungsinya pasangan, keluarga yang selalu mengingatkan, fungsinya teman ya. Karena terkadang kan kita nggak menyangka gitu loh, bahwa dampaknya besar. Karena bujuk rayu, lu pernah gua bantu, masa lu nggak bantu gua gitu kan? Itu kata yang selalu terjadi. Jadi saya melihat memang kuncinya kontrol diri, pertahanan diri, tapi juga tidak harus frontal. Nah, ini juga kita harus ada seni komunikasinya. Contoh misalnya saudara kita nelfon, kita udah jadi pejabat nih, itu si Anu mau daftar ASN tuh, bisa dibantu nggak? Kebanyakan begitu, Bang. Iya, itu ujian atau pindah katanya kan, pindah nih gimana? Itu contoh-contoh sederhana ya. Tapi tadi lagi-lagi kita memerlukan sebuah apa yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi. Kalau dia memenuhi syarat, ya, atau bisa juga kita kan mau advokasi, dia misalnya naik pangkat, tiba-tiba dihambat sama atasannya. Ya kita kan menegakkan kebenaran misalnya. Ini udah penuhi syarat nih, kenapa dihambat gitu ya? Itu contoh. Jadi terkadang beda-beda tipis antara kita membantu orang menyelamatkannya dengan membantu menjerumuskannya, itu kalau kita tidak punya value. Menarik sekali nih, Bang. Kita berharap semakin banyak orang seperti Bang Iqbal nih yang mau untuk mengambil jalan yang agak mendaki gitu. Insya Allah. Dan kemudian mau memberikan kontribusi terbaik untuk kepentingan negeri. Dan semoga istiqomah nih, Bang. Amin. Dan saya doakan semoga Bang sukses, bisa mewakili aspirasi masyarakat di legislatif. Amin. Terima kasih Bang Iqbal, semoga nanti ada waktu lagi kita berbincang-bincang kembali. Insyaallah. Salam integritas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.